hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pelajaran kita bisa berkah dan juga bermanfaat untuk kita ya. Baik, ada yang ingin mengajukan untuk berdoa? Silakan. Ya, silakan. Dia berdoa dipimpin teman-teman ya. Silakan nih, berdoa. Dinda, hadir Pak. Yanto, Amel, Natasha, Karmedi, Siva, Keisha, Dewi, Sylvia, M. Hasim, Nabila, Naila, Surawa, Kajar, Ervan. Oke, yang pertama, kemarin kita sudah membahas tentang apa sih itu definisi teks prosedur? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Miss ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Ya, betul sekali. Kemudian, ada yang masih ingat juga tentang struktur teks prosedur? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Struktur teks prosedur terdiri dari tujuan, kriteria, atau bahan dan langkah-langkah. Ya, betul. Jadi yang namanya teks prosedur itu adalah tentang langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian struktur teks prosedur itu ada 3. Pertama ada apa aja? Yuk sama-sama, apa aja yang ingat? Jadi teks prosedur itu ada 3 strukturnya. Yang pertama ada tujuan, kemudian ada bahan-bahan atau material, yang ketiga ada langkah-langkah. Nah, pada pembelajaran pada hari ini kita masih berkaitan dengan teks prosedur, tetapi kita lebih fokus lagi sekarang. Sekarang kalian akan menulis teks prosedur. Nah, kalau kalian di minggu kemarin, di hari kemarin, kita sudah belajar tentang strukturnya dan juga pembahasannya. Nah, sekarang kita akan membuat dan mencoba membuat apa teks prosedur. Teks prosedur. Nah, pada tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kalian harus bisa membuat kerangka teks prosedur. Yang kedua, nanti setelah kalian membuat kerangka teks prosedur, kemudian kalian buat teks prosedur secara utuh. Nah itu. Kemudian pertama kalian buat dulu nanti nih kerangkanya. Setelah kerangkanya jadi, sudah selesai. Nah kemudian kalian harus membuat teks prosedur secara utuh. Nah, sudah bawa HP ya sekarang? Sudah. Nah, jadi nanti kita akan membuatnya lewat HP. Nah, jadi seperti itu. Oke, baik. Sekarang kalian coba perhatikan yang ada di yang pertama ada gambar apa? Oke, yang pertama ada gambar bungkus Indomie. Yang kedua ada gambar apa aja? Oke, yang kedua ada gambar bungkus kopi kapan? Nah, coba lihat di sini. Di gambar bungkus ini, kira-kira ada apa aja sih di sini? Ya, silakan apa? Ada apa aja? Ada komposisinya Pak. Ada komposisi. Oke, ya. Kalau kita lihat di sini, betul yang kita nampak di sini ada komposisi makanan juga kan? Nah, kemudian ada apa lagi? Ada yang tahu?
komposisi kopi itu kayak gimana, ada kan? Ada kan? Oke, ada. Nah, ini berkaitan dengan menulis teks prosedur. Ini sama. Contoh-contohnya seperti ini. Oke, baik. Kemudian, nah ini definisi teks prosedur kita sudah belajar pada pertemuan kemarin ya. Dengan ciri kebahasan dalam teks prosedur, ada yang mau bantu Pak untuk baca ini silakan. Ya, silakan sampai dibaca bagi depan ini. Kebahasan dalam teks prosedur menggunakan nama syarat yang menunjukkan urutan atau tahapan. Menggunakan kata yang menggunakan perintah seperti imperatif. Menggunakan konjungsi yang menunjukkan urutan. Ya, betul. Jadi yang pembahasan teks dalam teks prosedur ini kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama ada apa nih? Menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahap. Jadi dalam teks prosedur itu jangan pernah kamu lupa dalam tahapannya atau dalam langkah-langkahnya selalu menggunakan nomor abjad. Yang misalkan nomor 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, sampai seterusnya. Tergantung langkah-langkahnya. Kalau misal banyak berarti nomornya juga banyak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada menggunakan kata menunjukkan perintah. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang ini. Terus kemudian yang ketiga ada apa nih? Menunjukkan penggunaan konjungsi. Nah, ini ada langkah-langkah penulisan teks prosedur. Yang pertama adalah menentukan topik yang akan dituliskan dalam teks prosedur. Yang pertama yang kamu harus tentukan adalah topik yang kamu buat apa sih? Nih, misalnya kamu buat teks prosedur. Nah, saya membuat X apa misalkan. Nah, itu tentukan dulu topiknya nih. Judulnya apa dulu nih yang kamu buat. Kemudian kedua ada apa nih? Mengamati cara membuat, melakukan atau memainkan sesuatu yang telah ini kedua. Kemudian ketiga ada apa? Menuliskan. Ya. Kemudian kita keempat adalah mencari data tentang topik yang akan ditulis. Selanjutnya ada apa nih? Ya, itu mencatat alat dan bahan yang akan digunakan. Berarti ini masuk ke bagian apa? Materi? Ya, bahan. Kemudian ini ada menuliskan menjadi teks prosedur yang empat. Nah, kan judulnya udah kamu tentukan nih. Judulnya udah kamu tentukan, bahan-bahan juga sudah kamu tentukan. Kemudian terakhir ada apa? Langkah-langkah. Nah, setelah langkah-langkah udah tersusun rapi, udah kerangkanya udah jadi, kemudian kamu buat menjadi teks prosedur yang padu. Kemudian yang terakhir ada mencatat langkah-langkah secara sistematis. Nah, silakan kamu lihat bagian LKPD-nya, lihat. Coba lihat dulu LKPD-nya. Sudah dibagikan kan kemarin kan? Ya, sudah. Nah, coba kamu lihat di dulu nih. Ya. Nih. Ini sama kan ya? Ya, sama kan? Nah. Yang pertama, di kolom nomor 1 ya. Di kolom nomor 1 ada apa itu nomor yang pertama ada apa tujuannya tuh? Nah, tujuan. Kemudian nih, yang di bagian ininya, kotak yang pertama nih, kamu tulis ini nih, kerangkanya. Kamu buat apa nih tujuannya nih? Ya, tujuannya kamu tulis di sini. Kamu misalkan membuat rujak mangga, misalkan berarti kamu tulis di sini rujak mangga. Kemarin kan kita sudah membagikan KPD-nya kan? Ya. Nah, kemarin juga kita sudah membentuk kelompoknya itu kan? Oke, peraturan pertama dalam kelompok itu adalah sama. Ingat, ini kelompok tapi kamu kerjanya individu. Ya. Bagi siapa saja yang tidak bekerja dalam kelompoknya, Bapak tidak akan memberikan nilai. Nah, itu peraturan pertama. Ya. Peraturan kedua, bagi yang tidak kerja atau misalnya ada yang misalnya di kelompok kamu tidak ada kerja nih, tidak usah dicatat namanya ya di dalam kelompoknya. Jadi tidak perlu kamu tulis namanya. Jangan dikasih nama. Oke, sepakat ya? Nah, kalian dari konsep-konsepnya berarti nanti kalau kamu tidak bekerja, berarti kamu tidak mendapat nilai. Oke. Nah, kelompoknya ini kita beri waktu 15 menit cukup ya? Cukup 15 menit. Kalau misalkan nanti masih belum juga, nanti kita tambah lagi cukup 5 menit, jadi total 20 menit ya. Itu nanti kalau misalkan kamu waktu tidak selesai, berarti nanti 5 menit lagi Bapak tambahin waktunya ya. Kalau lewat dari 20 menit artinya kamu sudah melewati batas waktu. Tidak boleh ya. Berarti kamu gagal. Ya. Oke. Silakan dibacakan. Ini galeri ART buka. Kemarin kita sudah belajar nih. Cari gambarnya di ke bawah. Tuh yang gambar output.
Nah, kemarin apa? Pizza. Ya, pizza ya. Tuh, buka pizzanya. Nah, diangkat HP-nya dulu, diangkat dulu. Nah, diarahin ke meja ke sini nih. Nah, sambil digoyang-goyangin kayak gitu. Nah, tuh. Ada sosis, Ya. daging, jamur, cabai. Oke ya. Nah, nanti ini bisa dipakai bahan-bahan itu teks brosur bisa ya dipakai ya ini di dalam donat. Seres. Terus apa lagi, Mel? Ada apa lagi? Menting putih-putih apa, Mel? Enggak, ini kan seres yang warna merah, ini yang warna merah ini. Ya? Krim. Krim ya. Krim putih ini ya. Ada kan? Iya, Pak. Nah, nanti ini bisa dipakai buat ini juga bahan-bahan teks prosedur nih ya. Ya itu guys, edit tadi. Baik, kelompok 1 silakan presentasikan hasil karya kamu, hasil teks prosedur kamu. Boleh diwakilkan sampai mengulangkan. Saya? Ya silakan saya. Boleh presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan nasi goreng udang. Untuk bahan-bahan nasi putih 2 piring, telur secukupnya, bawang merah 3 siung, bawang putih 3 siung, garam secukupnya, cabai rawit secukupnya, merica sesuai selera. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu. Oke, kemudian kelompok 2 siapa yang mau mewakilkan? Silakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan cara membuat pizza. Bahannya 500 gram tepung terigu. Lagi? Saya, Pak. Iya, silakan saya. Untuk kelompok 4, pekerjaannya sudah bagus, cuma backgroundnya lebih baik diberikan gambar agar terlihat lebih menarik. Iya, betul. Terus tadi yang dikomentari oleh Rahel ya? Ya, dikomentari oleh Rahel bahwa nanti di bagian ini apa kan? Tidak ada penomoran, itu. Ada yang ingin diberikan kepada pembelajaran ini ada? Ya, silakan, Amel. Ya, betul. Jadi ada lagi? Ada lagi nggak? Sudah cukup? Oke, cukup. Jadi yang kesimpulan pada hari ini pada teks prosedur adalah kalau ingin kalian membuat teks prosedur dengan baik dan benar, pertama buat dulu strukturnya. Yang tadi Bapak terangkan, yang Bapak jelaskan, strukturnya apa? Ada 3 kan? Ya. Pertama ada apa? Nah, jadi itu. Kedua adalah ciri kebahasannya. Ini namanya kebahasannya. Kebahasan juga tempat. Oke. Dengarkan pertanyaan pertama. Kamu pembelajaran pada hari ini sudah mengerti semua? Oke, paham semua? Oke, apakah pembelajaran pada hari ini kamu terasa senang? Kalau kamu terasa senang, Bapak sudah membagikan linknya di bagian grup kelas kita ya. Nanti kamu tinggal isi, itu adalah angket referensi kita. Jadi kamu ketika kamu misalkan kamu pada pembelajaran ini senang, kamu tulis senang di sana. Atau kalau misalkan kamu pembelajaran ini tidak senang, tidak mengerti, kamu bisa tulis dari tidak mengerti. Mau kasih oleh-oleh untuk kalian, ya. Oleh-oleh untuk hari ini oleh-olehnya berbentuk apa? PR, ya, pekerjaan rumah, ya. Oke. Untuk menutup pada pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tadi siapa yang berdoa? Oke, silakan. Ini doanya.